Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama teman-teman dari Cirebon, Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan telah menyelesaikan hari puncak rangkaian kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tentu 16 HKTP ini serentak di seluruh Indonesia melakukan kampanye tentang hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, saya akan bertanya kepada koordinator Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, apa sih tujuannya dari rangkaian acara di Cirebon ini? Ya, pertama mau menyampaikan dulu bahwa saya bukan koordinator Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, cuman pegiat Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Apa tujuan dari rangkaian kegiatan? Ya, tujuan dari rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan adalah memberikan pendidikan publik gitu, memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita masih banyak tantangan gitu ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Maka kita harus selalu bergerak gitu. Kita harus selalu bergerak dan bersama-sama bergerak bersama untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Gitu sih intinya. Cuman kalau 16 HKTP hari ini kan memang kalau secara nasional temanya terkait dengan undang-undang undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi itu menjadi tema bersama, tetapi juga sebenarnya secara pelaksanaannya kita disesuaikan dengan kebutuhan komunitas gitu. Jadi kita kan datang ke komunitas-komunitas. Nah, kebutuhan komunitas hari ini misalnya prioritasnya untuk pendidikan apa? Misalnya, jadi pendidikannya macam-macam ya, Evia. Jadi ada yang anti perdagangan orang, penghapusan perdagangan orang, ada yang penghapusan KDRT, ada yang penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi itu tema-tema terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Nah, untuk tema kali ini adalah demokrasi tanpa keadilan adalah ilusi, kesetaraan akses adalah niscaya. Itu keren banget tema 16 HKTP di tahun 2022 itu. Itu apa maksudnya? Ya, itu sebenarnya tema panggung panggung perempuan dalam keberagamannya. Maksudnya adalah demokrasi tanpa keadilan adalah ilusi. Kita kan selama ini ngomongin demokrasi gitu ya, ngomongin demokrasi. Tapi kalau demokrasi sendiri itu nggak ngomongin soal kesetaraan, keadilan antara laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin yang lain, ya itu ilusi gitu, nggak mungkin nggak gitu. Mungkin, ya. Nggak mungkin ngomongin demokrasi tetapi di sisi lain masih ada orang-orang yang termarginalkan gitu. Jadi kita pengen memberikan akses keadilan untuk seluruh masyarakat gitu. Oke, baik kepada panitia pelaksana ini. Ini dalam 16 hari rangkaian hari anti kekerasan terhadap perempuan apa? Di mana saja, lalu apa pendidikan publik untuk masyarakat seperti apa? Ya, mungkin 16 HKTP ini sering banget tiap tahunnya juga berkegiatan. Dan salah satunya di kegiatan di Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Sebenarnya ini bukan hanya skala nasional, tapi skala internasional juga sering merayakan tiap tahunnya ini. Bahwa dari rangkaian-rangkaian yang kita buat selama 16 hari ini, macam-macam ya Mbak ya. Ada pendidikan publik, itu kita dari sekolah-sekolah. Dari sekolah Cirebon Timur sampai Cirebon Barat juga kita jujugin. Terus dari pondokan ke pondokan, ada pondokan Buntet yang sekarang kita di sini, terus pondokan Kebon Jambu. Terus ada juga diskusi publik khususnya yang membahas soal kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain. Isu yang kami angkat, tema yang kami angkat kemarin adalah sesuai kebutuhan lokal ya Mbak ya, kebutuhan komunitas itu sendiri, yaitu akses kesetaraan akses untuk kesetaraan gender, yang dimana kita ngambil di situ karena banyaknya ruang-ruang yang masih tabu dan ruang-ruang yang masih sempit untuk perempuan itu sendiri, untuk ke ranah-ranah yang lain gitu kan. Ya, jadi mengambil tema itu untuk bisa
bahwa akses perempuan ya bisa kemanapun gitu. Kira-kira apa tantangan di masyarakat ketika kita memberikan informasi tentang kesetaraan, tentang gender, lalu tentang apalagi akses publik, kira-kira begitu. Apa tantangan di komunitas-komunitas? Ya mungkin karena memang masih tabu, jadi dari anak-anak maupun perempuan-perempuan itu sendiri masih sangat bisa dibilang masih sangat sedikit yang memahami soal itu, dan mereka menganggapnya ya ini tuh hal baru, padahal harusnya itu menjadi suatu pengetahuan yang menjadi benteng kita itu sebenarnya. Tapi responnya seperti apa respon mereka ketika kita memberikan pendidikan publik ke mereka? Alhamdulillah seringnya adalah antusias dari mereka, karena memang masih jarang gitu loh pendidikan-pendidikan publik yang ada di masyarakat, yang ada di desa, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kampus, dan yang ada di pondok. Oke. Kita kembali ke Ibu Alif. Ibu Alif, jadi canggung Ibu Alif. Kira-kira berapa sih yang terlibat dalam proses 16 HKTP ini, jaringan-jaringan di Cirebon itu siapa-siapa? Ya kalau berapanya kurang ini ya, maksudnya tapi kita ada berapa kali ini sih, ada berapa titik, 10-an ya, ada 10 titik gitu. 10 titik, 1 titik misalnya 100 gitu. Ya kalau ada 1.500 orang yang bisa yang terlibat dalam dalam 16 HKTP kali ini. Terus siapa-siapa aja ada dari siswa sekolah menengah atas, lalu juga ada santri-santri pondok pesantren, lalu juga ada ada masyarakat dewasa juga ya. Oke, yang terlibat ya. Tapi juga saya mau cerita juga soal tantangan. Jadi karena jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan ini kan jaringan ya, kita berjejaring dan ini sifatnya sangat cair gitu, sangat cair. Jadi siapapun yang mau terlibat di dalam jaringan ini ya kita terbuka gitu. Cirebon ini welcome gitu ya. Kita welcome aja gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga tidak memiliki sistem gitu, tidak memiliki sistem untuk memastikan bahwa orang yang terlibat dengan kita itu sudah selesai gitu, sudah selesai secara secara perspektifnya gitu, mempunyai frekuensi yang sama dengan kita secara syaratnya gitu, secara perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi ternyata karena kita tidak memiliki mekanisme itu, akhirnya kita sempat kecolongan gitu. Kecolongan ada satu narasumber yang mereka mewakili kita gitu, mewakili jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, ternyata perspektifnya belum clear. Nah, itu sih salah satu tantangannya. Jadi tantangan secara internalnya juga kita perlu ada penguatan lagi gitu ya, ada penguatan lagi untuk soal perspektif itu. Ini kan di hari puncak di 16 HKTP di Cirebon tahun ini kan dikemas menjadi panggung perempuan panggung perempuan dalam keberagaman. Tadi menarik saya melihat dari para peserta, dari ada Kristen, lalu ada Ahmadiyah, komunitas-komunitas lain. Nah, itu seperti apa konsepnya? Iya, karena kita pengen kita kan tajuknya panggung perempuan dalam keberagaman. Jadi ya kita pengen memperlihatkan keberagaman Indonesia sendiri, keberagaman Cirebon di lain untuk kampanye anti kekerasan. Ya, jadi kita pengen memperlihatkan kepada masyarakat, ngomongin anti kekerasan terhadap perempuan itu bukan muslim aja gitu. Jadi Kristen juga ada, Katolik juga harus gitu. Ya? Jadi semua orang, semua elemen masyarakat yang ada di dalam masyarakat itu wajib dan berhak gitu ya untuk menyampaikan atau untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, terakhir apa kira-kira nanti tahun depan kegiatan, ada bocoran nggak nanti tahun depan untuk jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan melakukan 16 HKTP lagi di tahun apa kira-kira bocorannya? Ya kalau tentu kan setiap tahun kita berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda. Ya kalau saya secara personal sih berharapnya ya ini akan terus berlanjut ya, menjadi keberlanjutan bersama.
Nah ini tantangan kita juga itu gitu. Jadi gimana kita menjaga gitu, menjaga ruhnya, menjaga semangat jaringan ini agar terus dan mengajak juga. Iya, agar terus ada kader-kader kayak IIF yang lain gitu, agar IIF yang lain agar bisa kita gandeng, kita kolaborasikan karena terus terang aja setiap event-event jaringan Cirebon untuk kemanusiaan untuk teamworknya itu dari mahasiswa gitu, dari mahasiswa karena kita percaya kalau mahasiswa kan punya ini ya, punya keingintahuan yang luar biasa dan juga energi yang luar biasa. Kalau kita kan udah tua. Udah kena deadline gitu ya, udah kena deadline, udah mikirin beras gitu. Jadi kita berharap terus tumbuh if yang lain, terus tumbuh mahasiswa-mahasiswa yang masih semangat bergerak dalam perjuangan ini. Apa kira-kira pembelajaran kamu mengelola 16 HKTP tahun ini? Apa kira-kira pembelajarannya? Mungkin dari saya pribadi banyak banget pembelajarannya. Dari harus lebih menguatkan lagi, benar kata Mbak Alif, yang dari internalnya sendiri dan untuk bisa menjaga ruhnya itu sendiri. Jangan sampai tadi sempat ada satu yang kecolongan ya Mbak Alif, ya itu benar-benar harus lebih aware lagi menjaga ruh kita kembali. Terus dari aku memang banyak banget pembelajaran. Mungkin di tahun depan bisa untuk lebih gencar lagi mengkampanyekan ini, mempublikasi dan agar ketabuhan-ketabuhan yang ada tentang perempuan, tentang pencegahan kekerasan seksual ataupun pembelajaran Kespro yang masih jarang akses itu bisa kita membuka bareng bersama-sama menjadi PR. Apa kira-kira ingin disampaikan terkait dengan 16 HKTP kepada netizen Mubadalah? Kepada Salingers, apa kira-kira ingin sampaikan apa? Bebas apa aja. Banyak hal mungkin, tapi salah satunya adalah bahwa isu-isu perempuan adalah isu-isu bersama, dan ayo siapapun dari elemen manapun, mahasiswa, masyarakat biasa, anak-anak, bahwa pentingnya kita saling menjaga, saling berkolektif dan membuka ruang-ruang kesadaran baru. Terima kasih. Sekarang Ibu Alif, seperti apa Bu? Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesan saya adalah demokrasi tanpa keadilan adalah ilusi. Maka kesetaraan akses adalah niscaya, itu aja. Baik. Terima kasih teman-teman. Mari kita dukung bersama untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan di momen yang sangat berharga ini. Bukan hanya di Cirebon, tapi seluruh Indonesia bahkan dunia melakukan ini. Kalau di Cirebon ini menarik sekali, tentu di beberapa tempat beda tema gitu ya. Nah di Cirebon adalah demokrasi tanpa keadilan adalah ilusi, kesetaraan akses adalah niscaya. Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.